Apa itu LOJ Conference? Sebuah pengalaman yang penuh kasih. Sebuah katalis perubahan bagi ribuan kehidupan. Inilah LOJ Conference, suatu acara inspirasional yang akan menggugah jiwa Anda dengan atmosfer pujian dan penyembahan yang luar biasa, dengan interaksi yang penuh sukacita dan iman, dan sejumlah pewarta firman ternama. Tahun ini LOJ Conference akan dilakukan secara online. LOJ Conference lebih dari sebuah konferensi. Ini adalah sebuah gerakan untuk menjadi berani. Di tengah krisis yang penuh ketidakpastian, di bawah tekanan kehidupan, di tengah himpitan permasalahan, di antara banyaknya kegagalan, terutama di masa pandemi ini. Ini adalah suatu undangan untuk Anda untuk merdeka dari rasa takut, berani melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Don't be afraid, be brave. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang kita kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenarannya yang saya yakin, meskipun sekarang kita terbatas, kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa bahwa saudara dan saya akan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita abaikan segala gangguan, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya untuk meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome again to Worship from Home. Mari kita tinggikan nama Yesus di tempat ini, let's go! Come on, clap your hands. Kami datang dan bersuka di hadapan pujian, korban syukur, bersatu hati kami nyatakan, bersorak memuji kami serukan.
Mari kita buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan dengan apapun yang kami bawa pada hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu bekerja, Kau Allah yang selalu mendampingi kami dimanapun kami berada. Dan pada saat itu kami ingin menyembah-Mu dengan hati kami. And we will say to you, Lord, di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku.
Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Selamat sore dan shalom. Saya berdoa semoga kehadiran Tuhan lewat pujian penyembahan tadi memberikan kekuatan dan memerdekakan saudara seperti kemerdekaan bangsa kita yang sebentar lagi akan kita rayakan. Mari kita awali pewartaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia ketika bangsa Israel sedang hidup di dalam pembuangan. Bangsa yang besar, bangsa yang disebut bangsa pilihan Tuhan. Tetapi setelah kematian rajanya yang kedua, Raja Daud, selama 400 tahun mereka jatuh bangun dalam dosa penyembahan berhala. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan untuk mendisiplinkan mereka melalui 70 tahun pembuangan di negara Babel. Jadi dosanya ratusan tahun, didisiplinkan hanya 70 tahun. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Tapi bayangkan apa yang bangsa Israel rasakan selama 70 tahun di dalam pembuangan. Bait Allah yang menjadi identitas mereka, karena disitulah tempat Tuhan menyatakan hadiratnya, diruntuhkan. Tanah terjanji yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka diambil dari mereka. Mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Mungkin di 70 tahun masa pembuangan ini bangsa Israel merasa mungkin Tuhan sudah menelantarkan mereka karena bait Allah sudah diruntuhkan. Mungkin janji-janji Tuhan itu sudah direvisi semua karena bangsa Israel ini melakukan banyak dosa. Mungkin mereka merasa ditinggalkan, tapi melalui pesan ini Tuhan mau bilang ke bangsa Israel, bukan masalah di mana kau berada atau bagaimana kondisimu, tapi siapa yang memberikan janji pada mereka. Tuhan kita, Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang setia, walaupun umatnya sedang tidak setia. Tuhan berikan pesan, berdoalah. Artinya walaupun bait Allah diruntuhkan, Tuhan masih tetap mendengar doa mereka. Tuhan juga bilang, bekerjalah,
Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Tandanya Tuhan masih tetap mau memberkati usaha mereka kalau mereka melakukan bagiannya. Bahkan Tuhan akan memberkati negara Babel karena ada bangsa Israel di situ. Nah, firman ini sebagian besar bangsa Israel yang hidup dalam pembuangan gak terlalu mendengarkan. Sehingga selama 70 tahun mereka hidup, mereka tetap hidup sebagai orang buangan. Tapi ada juga orang-orang yang mendengarkan firman ini. Salah satunya namanya Daniel. Dan kalau kita baca di kitab Daniel, Daniel ini menjadi orang kedua yang duduk di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar yang menghancurkan kerajaan Israel. Dia dipercaya menjadi penasihat utama oleh Nebukadnezar dan anak-anaknya. Jadi bisa dibilang kestabilan sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan Babel ini salah satunya adalah karena kontribusi Daniel yang adalah orang Yahudi. Daniel ini punya kesetiaan dan keteguhan untuk melakukan kebenaran firman walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Daniel ini diberikan ketulusan di dalam hatinya untuk melayani raja yang sebenarnya menghancurkan negaranya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman ini? Mungkin ada sebagian dari kita anak-anak Tuhan yang sekarang merasa sedang hidup dalam pembuangan, ditinggalkan Tuhan. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin bisnis saudara sedang bangkrut, atau mungkin bahkan saudara sedang sakit. Dan mungkin saudara merasa kita hidup di negara yang mungkin masa depannya belum jelas bakal kayak gimana nih di tengah masa pandemi ini. Tapi inilah pesan Tuhan hari ini. Tuhan sedang mencari Daniel-Daniel yang baru, yaitu saudara dan saya yang mau tetap berdoa, yang mau tetap bekerja, mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Inilah pesan Tuhan hari ini. God will bless this nation through you and through me. Tuhan mampu memberkati negara ini karena ada kita anak-anaknya yang masih berdiri di sini. Dan Tuhan selalu kalau memulai sesuatu yang besar, selalu diawali dengan sesuatu yang kecil. Hari ini kita akan belajar bahwa berkat bagi sebuah negara diawali dari berkat bagi keluarga. Jadi bagi saudara-saudara yang merasa saat ini keluarga Anda sedang butuh pemulihan, inilah waktu yang tepat untuk membuka hati Anda bagi kebenaran firman. Karena Tuhan akan memulihkan keluarga saudara dan Tuhan akan memulihkan bangsa kita. If you believe in that, boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Sing it. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau kita bicara tentang negara Indonesia, saya percaya kalau kita lagi nonton berita atau baca berita, ada satu kalimat yang mungkin sebagian besar saudara, termasuk saya sendiri, saya akui pernah minimal sekali keceplosan kita ucapkan. Kalau kita lihat lagi banyak orang demo untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak terlalu penting. Atau mungkin memang hal itu penting tapi demonya berujung anarkis. Minimal sekali pernah lah ya kita ngomong, biasa orang Indonesia, dikit-dikit demo. Atau kalau kita lagi berurusan dengan lembaga pemerintah, lalu tiba-tiba pihak yang berwenang itu ngomong, minta uang pelicin. Lalu kita nyeletuk, biasa orang Indonesia, dikit-dikit duit, dikit-dikit korupsi. Atau ketika kita lagi buka sosial media, lalu ada satu public figure yang mengucapkan sesuatu, lalu ada orang yang nggak setuju, lalu nyinyir, lalu yang mendukung, perang komen, saling balas-membalas, lalu kita sebut biasa netizen 62, nyinyir. Nah, wajar sih ngomong kayak gitu, karena itu memang sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak enak dilihat. Dan emang respon standar manusia ketika melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, biasa kita komplain. Tapi apakah sesuatu yang wajar itu adalah sesuatu yang benar? Karena kita sebagai anak Tuhan sebenarnya bisa meresponi dengan lebih baik. Sadarkah saudara ketika kita komplain, biasa orang Indonesia begini, biasa orang Indonesia begitu. Lah saudara dan saya itu orang apa? Bukankah kita juga orang Indonesia? Ketika kita terus-terusan keluarin komplain, komentar seperti itu, tanpa sadar kita menanamkan pikiran ke bawah sadar kita, kepada hati kita bahwa untuk korupsi, untuk demo-demo, untuk nyinyir di sosial media itu adalah sesuatu yang biasa untuk orang Indonesia. Perlahan tapi pasti kita malah menjadi seperti apa yang kita komplain. Komplain tidak akan menyelesaikan masalah. Komplain hanya akan menjadikan kita bagian dari masalah. Padahal Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai anak-anaknya
untuk memperkenalkan dirinya yang adalah solusi bagi setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Jadi kalau komplain bukan respon yang tepat ketika kita ngelihat sesuatu yang nggak oke di dalam bangsa kita, bagaimana harusnya kita meresponi hal tersebut? Ada 3 hal, dari hati, dari pikiran, dan tentu saja dari action kita. Kita mulai dari hati. Ketika kita ngelihat demo-demo nggak jelas, ketika kita ngelihat mungkin kebijakan dari pemerintah kota atau pemerintah negara yang mungkin kita rasa itu lebih banyak merugikan, ketika kita ngelihat banyak hal yang nggak oke, kenapa kita nggak lari ke Tuhan? Sebelum kita keluar kata-kata sia-sia dari mulut kita, yang malah akhirnya menjadi kutuk bagi diri kita sendiri, bawalah hati kita yang lagi greget itu sama Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita datang dengan hati yang greget, dengan hati yang kesel, tapi kita datang dengan sepenuh hati, kasih Tuhan itu mampu bikin adem hati kita. Jadi nggak akan keluar kata-kata yang sia-sia dari mulut kita, atau keluar posting-posting yang sia-sia di sosial media kita. Tapi doa itu bukan cuman buat bikin hati adem. Ada kuasa di dalam doa. Saya percaya sebagian dari saudara yang yang sudah menyaksikan tayangan ini pernah merasakan dalam hidupnya efek dari doa, mengalami mujizat, makanya saudara terus mencari Tuhan. Kadang kita tuh mengecilkan efek doa. Tuhan yang memulihkan keluarga kita, pekerjaan kita, penyakit kita adalah Tuhan yang sama yang sanggup memulihkan negara kita. Bacalah Alkitab. Ada begitu banyak momen di dalam kehidupan sejarah bangsa Israel di mana doa orang-orang yang benar mengubah track history dari bangsa ini. Berdoalah, terutama ketika kita ngelihat sesuatu yang gak oke di negara kita, berdoalah. Doakan para demonstran itu supaya mereka dapat hikmat, supaya mereka dapat shalom, supaya demonya gak berujung anarkis. Doakan orang-orang yang walaupun sekarang lagi masa pandemi tetap ngumpul, malah nggak jaga jarak, nggak pakai masker. Jangan ngepost terserah Indonesia. Doakan mereka. Karena itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tahu itu susah, tapi mari kita biasakan. Karena itulah yang Tuhan panggil kita anak-anaknya untuk lakukan bagi negara ini. Firman-Nya sudah jelas tertulis. Berdoalah bagi negara, bagi kota di mana kau tinggal. Nah, kalau hati kita udah adem, udah menerima kasih Tuhan. Yang kedua yang harus kita benahi adalah pikiran kita. Sebelum kita ngomong, biasa orang Indonesia susah dikasih tahu, biasa orang Indonesia tukang demo, biasa orang Indonesia begini dan begitu. Coba dipikir baik-baik. Nggak cuma di Indo kok orang yang kelakuannya kayak gitu. Di Amerika juga banyak tuh yang demo. Di Cina, di Singapura, di Malaysia kasus korupsi juga ada. Itu bukan trademarknya Indonesia aja kok. Di seluruh dunia ada orang-orang kayak gitu. Yang kedua, nggak semua orang Indonesia kayak gitu. Nggak semua value kekasan negara kita itu buruk. Ada loh value-value di negara kita yang sejalan dengan nilai-nilai Kristiani. Kalau nggak percaya, lihat aja Pancasila. Dari sila 1 sampai sila 5, semuanya itu nilai-nilai yang alkitabiah loh. Dan saya akan list beberapa karakter, beberapa nilai kepribadian bangsa kita yang sebenarnya itu juga menjadi suatu kekasan, tapi saat ini biasanya hanya kita temui di daerah-daerah terpencil. Bangsa Indonesia itu ramah. Kalau kita di kampung-kampung, kita eye contact sama orang nggak dikenal, mereka bisa senyum. Bangsa Indonesia itu rendah hati. Kalau lewat tunduk dulu, kalau makan nawarin dulu. Tapi itu kebanyakan hanya ada di kampung-kampung. Bangsa Indonesia itu polos. Mereka nggak tahu caranya bohong dan nggak niat bohong. Kebanyakan orang-orang di kampung seperti itu. Masalahnya, kalau nilai-nilai yang sebenarnya positif ini dibawa ke kota, komentarnya apa? Kampungan, endeso, terlalu polos. Nilai-nilai seperti ini di kota-kota malah luntur. Digantikan dengan berbagai nilai yang sebenarnya nggak sejalan dengan nilai original dari bangsa kita. Bayangkan kalau seluruh orang di dunia seperti orang-orang di kampung Indonesia. Saya rasa nggak akan ada perang dan nggak akan ada kemiskinan. Karena orang desa pun gotong royong. Kalau ngelihat tetangganya susah, mereka mau ngebantuin. Tapi nilai-nilai ini malah dianggap nggak populer, dianggap nilai yang kampungan. Terutama di kota-kota besar. Kok bisa ya? Saya rasa inilah salah satu efek negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Saya nggak bilang semua yang berasal dari bangsa asing itu jelek. Nggak, kita bisa belajar banyak hal dari bangsa asing. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menambah wawasan kita, untuk bikin pengetahuan bangsa kita lebih maju. Tapi kalau kita nggak punya filter, kita nggak punya dasar moral yang kuat,
untuk menyaring informasi-informasi yang masuk, dalam setiap informasi itu ada value. Dan gak semua value itu sejalan dengan nilai kekristenan, gak semua value itu sejalan dengan dasar negara kita. Saya percaya setiap bangsa itu sebenarnya punya nilai original yang baik karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita juga ada nilai-nilai lain dari kapitalisme yang menjadikan uang adalah segalanya. Bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk dapat uang karena makin banyak uang, makin banyak pilihan, makin banyak kekuasaan. Itulah yang diajarkan kapitalisme. Itulah yang mendorong orang untuk korupsi. Ada juga nilai narsisme di mana perhatian, pengakuan, penerimaan orang lain itu dijadikan parameter untuk menilai value seorang manusia. Muncullah yang namanya orang-orang caper, orang-orang saling serang di sosial media. Ada yang namanya vandalisme, anarkisme di mana kekerasan dianggap sebagai solusi paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Yang muncullah itu demo-demo anarkis. Itu bukan nilai original bangsa kita kok. Itu nilai yang muncul akibat dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita bicara tentang bagaimana membangun bangsa ini, kita harus awali dari nilai. Kita harus awali dari value. Karena setiap informasi yang masuk terus-menerus, lama-lama itu akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi karakter, dan akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan orang-orang. Bayangkan kalau orang-orang yang punya influence, punya kekuasaan, punya power, tapi mereka punya value, punya karakter, punya pola pikir yang sudah tanda kutipnya kena racun akibat dosa yang ada di dunia ini. Itulah yang menimbulkan banyak kekacauan di dunia ini. So kalau kita mau membenahi suatu bangsa, kita awali dari value. Yang pertama tadi kita benahi hati kita dengan doa. Yang kedua kita benahi mindset kita. Fokuslah pada nilai-nilai bangsa ini yang sejalan dengan nilai kekristenan. Yang ketiga kita bicara masalah value. Value bukan sesuatu yang hari ini saya ngomong pada saudara, besoknya saudara langsung berubah. Namanya value harus diulang-ulang ditekankan. Sampai akhirnya itu meresap dan menjadi sesuatu yang diadopsi, akhirnya mempengaruhi karakter dan pola pikir. Kalau kita ingin merubah suatu bangsa, value yang harus kita ubah. Kita nggak bisa gunakan kekerasan, paksa bangsa untuk mengikuti suatu kebijakan. Namanya manusia ditindas terus-menerus, dipaksa tanpa ngerti kenapa mereka harus begini dan begitu. Lama-lama meledak. Itu sudah terbukti terjadi di negara kita. Dari tahun 65 sampai 98 kita hidup di dalam tanda kutip tirani. Akhirnya 98 meledaklah. Kita juga nggak bisa mengendalikan suatu bangsa dengan terus-terusan kasih subsidi, dikasih permen. Kalau nurut Bapak kasih permen, itu hanya menjadikan bangsa kita jadi bangsa yang manja. Yang cuma tahu minta ke pemerintah, tapi nggak pernah mau berkontribusi untuk negaranya. Kalau kita mau merubah suatu bangsa, kita mulai dari value, dari pola pikir, dari revolusi mindset, revolusi pola pikir. Nah, di mana value ini dibentuk? Ada dua. Yang pertama di keluarga, yang kedua di lingkungan dan pergaulan. Untuk masalah lingkungan, pergaulan, dan komunitas, kita akan bicara tentang gereja minggu depan. Hari ini kita akan fokus ke keluarga. Value dibentuk dalam keluarga. Karena itu judul talk minggu ini adalah Build Your Family. Tahukah saudara bahwa kebangkitan, kejayaan, ataupun kehancuran suatu negara itu pada akhirnya dipengaruhi oleh kualitas kehidupan keluarga di dalam negara itu? Masa sih? Saya ambil contoh dari kehidupan saya pribadi. Sebelum saya kenal Tuhan, keluarga saya itu berantakan. Broken home, sekarang sudah dipulihkan. Tapi akibat dari dibesarkan dengan cara yang salah, saya tumbuh jadi pribadi yang penuh luka. Akhirnya melakukan tindakan kriminal. Saya rasa kalau Tuhan nggak menemukan saya 8 tahun yang lalu, saya ini sekarang kalau nggak di penjara, ada di liang kubur. Atau di panti rehabilitasi karena kecanduan narkoba. Dan ada banyak reza-reza yang lain seperti saya dulu yang belum kenal Tuhan di luar. Produk dari keluarga yang broken. Akhirnya jadi kriminal. Akhirnya semakin banyak keluarga broken, angka kriminalitas akan semakin naik. Kalau angka kriminalitas semakin naik, anggaran negara akan tersedot untuk memulihkan keamanan. Uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, mengembangkan perekonomian, akhirnya habis tersedot untuk menanggulangi masalah keamanan. Dan sayangnya, gak semua orang yang terluka itu akhirnya jadi kriminal di jalanan. Ada orang yang terluka tapi mereka pintar. Ada orang yang terluka tapi mereka mewarisi bisnis papanya yang begitu besar. Sehingga orang-orang yang terluka ini jadi pengambil keputusan, jadi seorang influencer, jadi seorang pejabat.
Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil yang didasarkan oleh value yang salah karena mereka terluka mempengaruhi kehidupan banyak orang. Ketika ada banyak pria-pria yang terluka, akhirnya jadi kepala keluarga lalu membengkalaikan keluarganya, ada banyak anak, ada banyak istri yang terlantar, menimbulkan banyak masalah sosial. Sekali lagi, uang pemerintah akhirnya habis untuk rehabilitasi sosial. Ada begitu banyak masalah yang akan timbul ketika keluarga itu berantakan. Bayangkan kalau pattern ini nggak kita stop, akan ada satu generasi yang isinya semua orang terluka. Negara bisa hancur, tapi sebaliknya, kalau kita mulai dari diri kita dulu, membangun keluarga yang punya nilai-nilai kekristenan yang baik, akan muncul satu generasi yang bisa Tuhan pakai untuk memulihkan negara ini. Kita mulai dulu dari keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang bisa kita berikan kepada keluarga kita supaya value-value yang benar itu bisa muncul dari dalam keluarga kita? Kita bisa berikan 3 hal. Yang pertama kita berikan Tuhan. We give our family God. Ada ayatnya di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Haruslah ayat yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu, ini Tuhan bilang melalui Musa pada bangsa Israel. Pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, perhatikan kata berikut, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau, perhatikan, duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, apabila engkau bangun. Tuhan itu sadar betapa pentingnya sebuah value ditanamkan di dalam keluarga. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel untuk terus ingatkan kepada anak-anak mereka tentang aturannya, tentang hukumnya yang dia berikan kepada leluhur bangsa Israel ketika mereka sedang berada di Gurun Sinai menerima perintah dari Tuhan. Kalau kita mau value yang benar muncul di dalam keluarga kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah hadirkan Yesus di situ. Gimana cara aplikatifnya? Yang pertama tentu saja doa. Biasakan ada waktu di mana seluruh anggota keluarga berkumpul berdoa. Lah kalau nggak semua udah kenal Tuhan, yang udah kenal Tuhan mulailah duluan. Lah kalau cuman aku sendiri yang kenal Tuhan gimana? Ya Andalah yang bertanggung jawab untuk berdoa bagi keluarga Anda. Jangan remehkan kuasa doa. Itu terbukti secara nyata di dalam keluarga saya karena awalnya cuma mama saya yang tobat, dia berdoa bagi seluruh anggota keluarga yang berantakan. Doanya dijawab Tuhan, adik saya bertobat, SMA ikut komunitas. Mama dan adik saya berdoa, mendoakan seluruh anggota keluarga. Akhirnya kakaknya yang ini duluan beberapa, mungkin hampir 10 tahun karena saya ini cukup bebal kali ya. 10 tahun kemudian saya bertobat. Kita bertiga berdoa, kakak saya yang di Indonesia bertobat. Kita berempat berdoa, papa saya bertobat. Lalu kami berlima berdoa, mendoakan cici saya yang ada di Amerika. Saya baru terima kabar dari cici saya 2 minggu yang lalu, tadinya dia tuh bercerai. Dia udah cerai 2 kali. Tapi sekarang dia udah kembali dengan suaminya, dia ikut komsel, dia baca firman tiap hari, bahkan dia ikut misa harian yang dipimpin oleh Bapak Uskup tiap hari. Dia bilang, God is good, sekarang aku belajar kebenaran firman. Wow, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Tuhan itu masih ada, dia bisa memulihkan keluarga saya, dia pun bisa memulihkan keluarga saudara. Kalau sudah punya kehidupan doa yang baik, berikan firman. Biasakan setiap anggota keluarga itu punya saat teduh pribadi. Biasakan pergi ke gereja bersama atau menyaksikan acara-acara rohani seperti ini di masa pandemi seperti ini bersama-sama. Mungkin punya WhatsApp grup keluarga, lalu kalau Anda lagi lihat Insta ada ayat yang seperti yang menarik, Anda bisa share pada keluarga Anda via WhatsApp. Penuhi keluarga Anda dengan firman. Anda juga bisa memberikan komunitas. Bergabunglah di dalam komunitas. Saya mengundang buat keluarga-keluarga muda di sana yang belum memiliki komunitas untuk menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Karena di dalam komunitas kita bisa belajar, kita punya role model, kita punya benchmark. Mentor saya, Oji dan MD, mereka itu keluarganya jadi benchmark banyak keluarga di komunitas ini. Karena sudah melalui masa-masa membesarkan anak dan setiap anaknya itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberkati baik di pelayanan maupun kehidupan mereka sehari-hari. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah melalui season of life yang sedang kita lalui. Dan kalau sudah berkomunitas, sudah punya kehidupan doa, sudah tahu kebenaran firman, melayanilah. Karena dengan melayani kita sedang melatih diri kita untuk menjadi selfless.
Tahukah saudara-saudara, setiap pelayan-pelayan di LOJF ini, baik yang sedang merekam sermon ini, tim pujian yang tadi melayani, kita tuh nggak ada yang dibayar. Kita mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk tetap memberitakan kebenaran firman, tapi kita nggak dibayar. Tapi kita dengan sukacita lakukan itu, karena kita tahu Tuhan udah baik sama kita. Pelayanan melatih kita untuk menjadi pribadi yang selfless. Dan ini berhubungan dengan poin kedua yang bisa kita berikan pada keluarga kita. Yang kedua yang bisa kita berikan adalah diri kita sendiri. Give ourselves to our family. Karena di luar sana, saat ini manusia hidup di dalam dunia yang punya yang namanya budaya conditional love. Setiap orang dituntut untuk ngelakuin sesuatu dulu baru layak untuk dapat penerimaan, perhatian, dan pengakuan. Pastikan di rumah kita punya yang namanya unconditional love. Buat orang tua, anak-anak Anda itu di luar udah banyak tuntutan, udah banyak tekanan. Jangan sampai di rumah pun mereka harus merasakan yang namanya conditional love. Papa mama baru care, papa mama baru memuji, papa mama baru bilang good job kalau nilainya bagus, kalau bawa prestasi dari sekolah. Jangan salahkan anak Anda kalau tiba-tiba dia ada di luar sana bergaul dengan para pemabuk dan pecandu narkoba, karena komunitas ini lebih bisa menerima mereka apa adanya dibandingkan papa mama yang selalu menuntut, dan menuntut. Ini juga berlaku bagi hubungan suami istri. Saya mau ngomong dulu pada para istri. Jangan salahkan suami Anda kalau tiba-tiba dia jarang di rumah. Karena kalau dia tiap pulang ke rumah mukanya ditekuk, mungkin kusut, capek karena bisnis, capek karena kerjaan. Tapi di rumah masih diomelin, disuruh ini dan itu. Tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Lalu tiba-tiba di luar sana ada yang lebih muda, mau mendengarkan, mau menghargai dia seperti layaknya seorang pria yang memang punya ego untuk diakui dan dihargai. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan suami Anda kalau rumah tangga Anda berantakan. Jangan expect Tuhan akan melindungi rumah tangga Anda kalau Anda sebagai istri tidak melakukan bagian yang harusnya Anda lakukan. Bukankah kita sudah bersumpah di depan Tuhan untuk setia dalam suka dan duka? Tapi saya di sini bukan cuma mau belain para suami loh. Saya juga mau bicara pada para suami. Jangan cuma sayang sama istri ketika fisiknya masih enak untuk dipandang. Kalau mukanya banyak kerutan atau berat badannya bertambah atau berat badannya berkurang, itu kemungkinan gara-gara makan hati ngurusin Anda dan anak-anak Anda. Kalau ada waktunya, apalagi kalau istri Anda lagi kerja, istri Anda juga punya pekerjaan, pulang ke rumah, lalu masih ada cucian menumpuk, belum ada makanan, ya dibantu, bukan diomelin. Dan ini yang paling susah, anak-anak. Tapi kalau Anda sudah kenal Tuhan, anak-anak, dan Anda punya kepahitan pada orang tua Anda, ingatlah orang tua Anda jadi seperti itu pun karena dia terluka. Anda yang udah tahu kebenaran, Anda lah yang memulai terlebih dahulu. Itulah yang saya lakukan dulu, itulah yang Tuhan kasih tahu pada saya dulu ketika hubungan saya dengan Bapa saya dipulihkan. Yang udah kenal Tuhan yang mulai terlebih dahulu mengasihi. Dan untuk memberikan unconditional love itu memang berat. Makanya tadi yang saya bilang, poin kedua yang bisa kita berikan adalah diri kita sendiri. Tapi izinkan Tuhan mengisi hati kita terlebih dahulu dengan kasih-Nya. Supaya kita bisa memberikan diri kita untuk mengasihi anggota keluarga kita secara unconditional. Dan yang ketiga yang bisa kita berikan bagi keluarga kita adalah home. Bukan cuma sekedar house. Bukan cuma sekedar bangunan tempat kita tinggal dan tidur. Tapi jadikanlah keluarga itu suatu zona aman di mana kita bisa datang menjadi apa adanya diri kita, bercerita, diterima tanpa dihakimi. Itulah yang manusia sebenarnya sangat butuhkan di zaman yang semakin dipenuhi oleh conditional love saat ini. Saya mau bicara bagi teman-teman yang ngerasa punya keluarga yang harmonis. Berkat itu jangan ditahan sendiri. Banyak orang di luar sana yang gak merasakan kasih Tuhan melalui keluarganya. Jadilah orang tua angkat, jadilah kakak, jadilah cici dan koko adik angkat untuk orang-orang di luar sana yang belum merasakan kasih Tuhan. Parents, kalau kau tahu teman anakmu ada yang keluarganya berantakan, tunjukkan pada mereka masih ada keluarga-keluarga yang di dalamnya ada kasih, yang kenal sama kebenaran firman. Teman-teman yang masih single, ada your brother and sister di luar sana yang keluarganya berantakan. Invite them to your family. Sekarang lagi masa pandemi seperti ini. Minimal bisa pakai WhatsApp, minimal bisa pakai Zoom. Tunjukkan bahwa masih ada keluarga yang di dalamnya ada kasih.
Karena kalau orang-orang ini sudah dipulihkan, mereka lah yang akan Tuhan pakai sebagai agen pemulihan untuk keluarga mereka. Dan ketika suatu keluarga sudah dipulihkan, keluarga ini bisa Tuhan pakai untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Saya juga mau bicara pada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, pada saudara-saudara yang keluarganya mungkin saat ini sedang berantakan. I feel you. I've been there. Tuhan bisa pulihkan keluarga saya, Tuhan pun bisa memulihkan keluargamu. Mungkin kita mikir, apa hubungannya pemulihan keluarga dengan pemulihan bangsa? Keluarga saya paling cuma 3, 4, atau mungkin ya kalau kayak keluarga Ko David 9 bersaudara banyak gitu ya, 11 orang gitu. Apalah artinya 11 orang, 5 orang, 6 orang dibandingkan ratusan juta penduduk Indonesia? Hey, di zaman perjanjian lama seorang Daniel, tambah temannya sih 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, bisa Tuhan pakai untuk memberkati bangsa Babel yang gak kenal Tuhan, sampai akhirnya bangsa Babel pun mengakui bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang berkuasa. Di zaman perjanjian baru, 11 orang, diawali dari 11 orang, lalu jadi 12 ditambah penggantinya Yudas namanya Matias, background story dikit. 12 orang bisa Tuhan pakai untuk membangun suatu kegerakan yang sekarang jumlahnya jadi 3 miliar. Untuk sesuatu yang besar, Tuhan sengaja pakai sesuatu yang kecil. Seperti keluarga saudara dan saya. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan kebesarannya. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jangan putus asa, jangan jemu-jemu. Saya tutup dengan kisah mengenai mama saya. Setelah seluruh keluarga kita dipertobatkan, mama saya ini, saya lupa, 8 atau 9 bersaudara, tante-tante om saya itu banyak banget. Kita punya WhatsApp grup keluarga dan dulunya itu WhatsApp isinya posting-postingan hoax atau cerita-cerita atau gambar-gambar porno. Bahkan tante saya yang perempuan itu suka ngepost cerita porno kadang-kadang yang lucu-lucuan begitu. Lalu diawali dengan mama saya yang mulai bertobat, mendoakan, mengajak saya dan adik saya dan kakak saya mendoakan tante-tante kita. Mama dengan kerendahan hati terus ngajak retret, ngajak misa, ngajak pendalaman Alkitab, ya biasalah ya gaya ibu-ibu. Tapi perlahan tapi pasti mulai 1 tante ikut, 2 tante ikut, 3 om ikut, sampai rame-rame sekeluarga besar bisa ikut di Lembah Karmel. Sekarang WhatsApp grup yang sama itu, yang tadinya isinya penuh hoax dan berita porno, ayat Alkitab semua. Karena tante-tante saya semua sekarang suka baca renungan harian atau mereka ngepost link YouTube untuk misa dan lain sebagainya. Jangan remehkan kuasa Tuhan ketika Dia memulihkan Anda, Dia pun mampu memulihkan keluarga Anda dan Dia bisa memakai keluarga Anda untuk memulihkan keluarga lain. Dan setiap keluarga yang sudah dipulihkan akan dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Saya bicara bagi setiap dari Anda yang mulai merasa lelah karena melihat kondisi keluarga Anda. Hari ini Tuhan mau ingatkan, Tuhan masih ada di sini. Tuhan yang memulihkan Israel, Tuhan yang memulihkan keluarga saya, Dia pun bisa memulihkan keluarga kalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diingatkan, kami sebagai anak-Mu punya tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Mungkin permasalahan yang dihadapi bangsa ini begitu besar Tuhan, dan gak semua hal bisa kami kendalikan. Untuk semua hal yang gak bisa kami kendalikan, kami mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami akan masa depan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tapi untuk hal di mana kami bisa melakukan sesuatu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami rahmat, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau mulai dari keluarga kami terlebih dahulu. Mampukan kami untuk menghadirkan Engkau di tengah keluarga kami Tuhan. Kami sungguh butuh kuasa-Mu, kami sungguh butuh kasih-Mu, kami butuh rahmat-Mu untuk menjamah setiap anggota keluarga kami yang mungkin belum mengenal Engkau. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, pakai hidup kami, pakai keluarga kami. Kami percaya akan janji-Mu. Kau yang telah memulihkan begitu banyak keluarga, Kau yang telah memulihkan begitu banyak bangsa, Kau pun mampu pulihkan keluarga kami, Kau pun mampu memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat, semua rahmat, semua anugerah yang telah Kau sediakan dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami. Haleluya, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Mari kita jadikan lagu berikut ini sebagai ungkapan iman kita bahwa kita masih percaya sama Tuhan yang akan memegang janjinya untuk memulihkan keluarga kita dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati.